Pertama perkenalkan, di sini saya Yan, selaku perwakilan dari panitia yang bakal memimpin jalannya acara pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita memulai acara, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa dapat dicukupkan. Langsung saja kita masuk ke inti dari acara pada pagi hari ini, yaitu materi ketujuh tentang limbah domestik dan pengolahannya, yang bakal dibawakan oleh Ibu Insinyur Eli Agustiani, Magister Engineer, dengan moderator Pak Dari Ridho Zukrila, selaku dosen muda Departemen Teknik Kimia Industri. Kepada Ibu Eli, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada webinar atau virtual workshop kali ini akan saya bawakan nantinya pengolahan limbah domestik, ya. Untuk itu supaya lebih cepat, sebaiknya saya share screen ya, Mas Daril. Betul Bu, sudah saya persilakan Ibu buat share screen. Tapi sebelumnya saya mau membacakan CV singkat terlebih dahulu tentang Ibu Eli. Bentar ya Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan pengolahan limbah cair hari ini. Oke, saya mengucapkan terima kasih telah hadir di pelatihan pengolahan limbah cair hari ini, yaitu materi ketujuh yang disampaikan oleh pemateri kita, yaitu oleh Ibu Insinyur Eli Agustiani MM. Kemudian tempat tanggal lahirnya Surabaya 19 Agustus 1958, alamat kantornya di Departemen Teknik Kimia Industri, Fakultas Vokasi ITS, Sukolilo, Surabaya, bidang keahlian yaitu Teknik Kimia dan Lingkungan, riwayat pendidikannya S1 tahun 1984 di ITS, kemudian Magister Hiroshima University Jepang tahun 1997. Kemudian pekerjaan beliau untuk saat ini yaitu TKK dan Ketua Komisi Akademik Program Vokasi Senat Akademik ITS Surabaya, konsultan kimia lingkungan PT Arsi Energi, dan konsultan wastewater treatment PT Widrata Pasuruan. Jadi sampai sekarang ini Bu Eli masih aktif berkecimpung di dalam ITS maupun di luar ITS. Tanpa perlu berlama-lama, kami persilakan untuk Ibu Eli menyampaikan materi untuk hari ini. Monggo Bu, sudah saya jadikan co-host, Ibu bisa share screen. Iya. Share screen ya. Iya, silakan Bu. Sebentar. Bentar, saya kok nggak bisa ya, Mas? Apa belum dibuka? Sudah kok Bu, sudah saya Ibu jadikan co-host kok. Sebentar, share, sebentar ya. Sudah Bu? Ya, sebentar. PPT-nya belum keluar. Nah, sebentar. Oke. Baik, saya ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu peserta, silakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu, mengisi presensi terlebih dahulu, kemudian nanti juga apabila ada pertanyaan, silakan memberikan pertanyaan atau menuliskan pertanyaan di link yang sudah tersedia. Belum ya, Mas ya? Sudah Bu, monggo silakan. Oke, baik, sebentar ya. Di slideshow Bu. Iya, nah, baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terlihat jelas?
Clear, Bu, clear. Clear ya, baik. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang hari ini bisa mengikuti acara atau workshop pengabdian masyarakat dalam peningkatan kompetensi guru-guru SMK bidang keteknik kimiaan se-Jawa Timur. Materi yang akan saya bawakan pada hari ini adalah limbah domestik dan pengolahannya. Ada beberapa gambar yang mana gambar ini tidak sekedar saya tampilkan ya, tapi ini ada cerita, ada makna ya, bahwa pengolahan limbah yang begitu, apalagi limbah domestik ya, yang bau ya, yang menjijikkan ya, tapi bisa pengolahannya bisa jadi cantik ya. Bisa jadi cantik, di mana kalau itu di kota-kota besar, ya, saya punya pengalaman menjadi konsultan pengolahan limbah rumah sakit di tengah kota. Ketika awal-awal ada peraturan bahwa limbahnya tergolong ada limbah domestik, ya, wajib diolah. Maka bingung. Beli lahan, sebelah-sebelahnya semuanya toko, ya. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, maka kontraktor atau atau konsultan harus bisa memberikan bagaimana supaya bisa memberikan solusi tidak berbau, ya. Pengolahan limbah itu bisa jalan, rumah sakit tidak ditutup karena menghasilkan limbah, ya. Maka dibuatlah seperti ini, jadi vertikal, gitu ya. Kemudian untuk hotel-hotel itu juga wajib karena tergolong ada limbahnya, ada menghasilkan limbah domestik. Ya. Kalau di hotel-hotel bisa cantik. Saya punya pengalaman yang di Brawijaya itu apa ya? Mallnya itu apa ya? Yang di Brawijaya itu? Saya lupa. Itu saya pernah menjadi konsultannya. Itu juga instalasi pengolahan limbahnya wajib. Ya. Kemudian ini kalau misalnya ini industri, maka bisa dibuat seperti ini. Jadi menjadi cantik gitu ya, tidak menjijikkan ya, sehingga kesannya itu limbah yang diolah itu tidak menimbulkan penyakit ya, kalau untuk yang rumah sakit ya, kalau untuk industri tidak memberikan dampak negatif ya terhadap sekelilingnya, terutama kalau dibuang di badan air. Ya, kita lihat ada dua jenis limbah domestik, yaitu black water, air limbah dari toilet, dan grey water, air limbah dari sumber kecuali toilet. Kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat toilet, ya, limbahnya, ya, kitchen, ya, kemudian dishwash, ya, ini bisa masuk di black water. Kemudian untuk cloth washer, kemudian bath shower, ya, ini juga miscellaneous ya, ini masuk di dalam grey water. Jadi ini yang ringan dalam artian wastafel, ya, cuci baju, ya, ini masuk dalam kriteria grey water. Kemudian kalau yang pekat istilahnya itu ya, itu masuk di black water. Tapi saya melihatnya ini adalah literatur dari luar negeri. Kalau di luar negeri yang cloth washer itu adalah menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Tapi kalau di sini ini
kita harus hati-hati menggunakan zat-zat yang tidak bisa diurai oleh mikroba. Ini harus diperhatikan. Kemudian kita lihat air limbah domestik dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori dasar, yaitu yang coklat tadi adalah yang black, air limbah dari dapur, mandi, cuci. Kalau yang hitam tadi itu adalah black water. Ya. Air limbah pada umumnya memiliki 3 kategori utama, yaitu karakteristik fisik, kemudian kimia, dan biologis. Kalau kita bicara karakteristik fisik, limbah domestik itu dua-duanya ya, baik black atau grey, ya, itu fisik, ya, bisa dilihat dari baunya, ya, keruh. Ya. Kalau kimia, nah ini ada zat organik ya pasti ya, protein ya, kemudian kalau ada deterjen pasti ya, kemudian kalau dari dapur ya pasti ada zat-zat kimianya juga. Ya. Sedangkan biologis, nah karena limbah dari manusia ya, dari makhluk hidup ya biasanya mengandung mikroba ya, terutama ini toilet ini ya. Jadi mikroba. Nah, mikroba ini ternyata mikroba di domestik ini bisa mengurai sendiri. Ya. Kita lihat. Ya. Kalau kita bicara yang berbentuk cairan, ya tadi dari aktivitas ini mengganggu ya, dari aktivitas rumah tangga dan industri. Kenapa saya katakan dari rumah tangga dan industri? Ya, karena limbah domestik ini awalnya disoroti hanya rumah tangga saja. Contohnya misalnya asrama, ya, hotel, ya. Tetapi pada perkembangannya industri itu ternyata memiliki, misalnya industri rokok yang padat ini padat karya ya, ternyata karyawannya bisa sampai 2.000 sampai 4.000. Nah ini pasti akan ada menghasilkan limbah, yaitu limbah domestik. Nah ini berkembangnya sampai di situ sehingga limbah domestik itu bisa dari restoran, dari hotel, dari industri juga. Ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan cucian pakaian ya. Ini yang sekarang saya masih jadi konsultannya di industri farmasi ya, PT Widharta ya, industri infus ya. Itu ternyata karyawannya itu wajib cuci pakaian, gitu ya, karena harus higienis. Nah, buangannya itu harus diperhatikan, pakaiannya dicuci, kemudian harus mandi, belum lagi dia ke toilet. Maka industri itu wajib mengolah air buangannya dari kegiatan proses produksi maupun kantornya, perkantorannya ya. Nah, limbah cair domestik ini bisa mengandung bahan kimiawi yang berbahaya seperti sabun, deterjen ya, dan lain-lain ya. Termasuk ada kuman ya. Kenapa ada kuman? Ternyata tinja itu banyak sekali, ada termasuk kuman E. coli dan patogen. Ya. Kemudian kalau tidak diolah ya, maka dia akan mencemari lingkungan. Mencemari lingkungan terutama di tanah, air tanah dan perairan permukaan. Kalau dibilang air tanah, biasanya septic tank-nya itu kemudian
ada awalnya kedap, kemudian efluennya itu masuk ke yang resapan. Nah, ini tidak boleh, ya. Maka akan bisa mencemari lingkungan. Ya, nanti kita lihat di luar negeri yang akhirnya tidak boleh, ya, sapi tank resapan, termasuk di Indonesia mestinya. Ya. Grey water itu yang sudah saya jelaskan tadi, cuci mencuci masak, ya, termasuk baju dan sebagainya. Ya. Grey water ini juga tidak boleh dibuang di septic tank. Kenapa? Karena tinja feses manusia itu sudah banyak mengandung mikroba, dan mikrobanya itu bisa mengurai zat organik. Kenapa zaman dulu, zaman Belanda, mungkin Bapak Ibu belum lahir, ya. Saya pun juga belum lahir, tapi diceritain saja, ya. Karena saya beberapa pengalaman beberapa perusahaan-perusahaan atau rumah sakit, ya, atau ini, ya, hotel, ya, saya melihatnya pada zaman Belanda dia punya septic tank yang besar, ya. Dan kenapa tidak tercemar? Ya karena masih kapasitasnya masih memenuhi. Karena tinja itu bisa mengurai zat organik sendiri. Jadi contohnya zaman Belanda dulu, saya mengerjakan di Surabaya itu rumah sakit RKZ, kemudian rumah sakit Adiwisada Undaan Wetan, kemudian saya juga pernah ke RSAL yang besar sekali itu. Nah itu pengolahan limbahnya, saya melihatnya harus benar-benar kedap air. Ya. Jadi kalau efluennya itu dibuangnya harus diolah dulu. Kalau dulu enggak, karena apa? Karena manusianya masih sedikit, masih boleh. Jadi self purification dalam artian bisa di perjalanan itu banyak mikroba, bahan organik itu bisa dimakan, ya, dimakan dalam artian bisa turun sendiri, ya. Nah, apalagi zaman sekarang kandungan sabun yang ada di limbah itu karena dicampur, ya. Nah, ini bisa membunuh mikroorganisme, ya. Sehingga malah tidak bisa terurai, ya. Sehingga kandungan organiknya tinggi. Nanti saya akan jelaskan lagi kenapa kandungan organik tinggi itu harus dibatasi. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, untuk yang grey water ini tidak boleh dialirkan di selokan. Ya. Jadi harus dikelola, ya, diolah, ya, bukan dikelola, ya. Saya lanjutkan ke. Nah, ini agak mengganggu, ya. Di Amerika Serikat 10-20%, ya, septic tank-nya tidak berfungsi dengan baik. Ya. Ini sudah 2009. Ya, apa yang seperti saya katakan hampir sama dengan di Indonesia kondisinya, dalam artian sudah tidak memenuhi kapasitasnya. Ya. Jadi kalau dulu orangnya sedikit, septic tank-nya besar, ya, maka limbah dari toilet tadi masih punya waktu lama untuk bisa mengurai. Waktu tinggalnya cukup lama, ya. Kemudian tidak banyak menggunakan zat-zat kimia mungkin, ya. Maka masih bisa tidak mencemari lingkungan, ya. Nah, tahun 2009 ini sudah tidak boleh, ya. Oleh karena itu diyakini bahwa risiko polusi air tanah dan permukaan yang berkaitan dengan septic tank ini tidak akan menyebabkan
ini kontaminasi dan tidak boleh lagi resapan. Ya. Ini di di Amerika, ya. Nah, sebagai contoh, tahun 1999 di Australia, maaf ya, terjadi wabah hepatitis ya, yang mana mengkonsumsi kerang dari danau Wallis ya, yang terkontaminasi dengan air limbah buangan domestik. Saya ingat sekali pada waktu saya masih kecil ya, masih TK, itu sering diajak oleh orang tua saya ke Tretes waktu itu ya, Tretes masih luar biasa dinginnya, enak gitu ya. Saya sepanjang kali itu saya melihatnya banyak orang-orang yang sedang mencuci piring, ada yang cuci-cuci baju ya. Kemudian di depannya ya, itu ada yang sedang punya hajat ya. Nah, itu membuang langsung ke sungai. Nah, kalau yang di sini ya di Danau Wallis ini sampai terjadi di sana kerang dan ikan-ikan ya ini sehat-sehat ya. Tetapi ketika dimakan oleh manusia dia akan terkontaminasi atau teracuni oleh patogen ya. Ada mikroba-mikroba yang salmonella ya, gitu ya, yang penyebab ini ya, tifus ya, hepatitis dan sebagainya ya. Kemudian penggunaan septic tank ini harus dimodifikasi atau harus diperbaiki supaya bisa supaya tidak mencemari lingkungan. Nah, ini kejadian-kejadian ya yang ada di luar negeri. Di Indonesia juga ada, tapi tidak pernah terekspos mungkin ya. Manfaat limbah menjadi suatu yang berguna adalah tindakan yang sangat bijaksana. Ya. Jadi ternyata limbah itu bisa di-reuse. Jadi dipakai lagi. Ya. Saya ingat sekali ketika saya belajar di Jepang ya, di Hiroshima, saya melihat aliran dari air ya, air sanitasi ya. Saya melihatnya air yang untuk mencuci yang di wastafel ya, itu beda dengan air yang untuk menyiram kloset. Kenapa dibedakan? Karena di sana itu sudah ada kebijakan yang namanya kebijakan pemerintah ya. Ini kalau kita kenal ya, itu istilahnya konsepnya adalah cleaner production. Ya, salah satunya adalah reuse. Ya. Pakai kembali setelah diolah gitu ya. Nanti ada beberapa contoh ya, menarik sekali ya. Nah, jadi di sini dikatakan olahan limbah dapat dilakukan tidak hanya untuk limbah kering saja, tapi limbah cair bisa. Jadi dipakai untuk menyiram tanaman, misalnya untuk menyiram kloset ya, untuk menyiram ini ya tinja yang ada di kloset ya, maka tidak perlu harus air yang bagus. Kalau di kita kan sampai sekarang ini pakai air yang bagus. Nah, ini kapan kita memulai seperti itu ya. Di beberapa gedung air hasil pengolahan dapat digunakan untuk menyiram tanaman yang tadi saya jelaskan ya. Bahkan untuk mencuci mobil gitu ya. Mungkin kalau mencuci mobil ya kurang ini ya. Kalau yang grey water mungkin masih bisa ya. Hingga flush toilet ya. Nah, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum
ya, pembuatan sistem pengelolaan air minum harus dibuat secara terpadu dengan sanitasi. Jadi air limbah dan sampah dibuat terpadu untuk mencegah pencemaran air baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum. Saya ingat sekali, mungkin 20 tahun yang lalu, ya, air minum itu, air PDAM. Air PDAM itu kan air, apa? P itu apa? PDAM. Air mandi, ya. Air mandi lah, gitu ya. Bukan air minum, ya. Bahan baku untuk air minum sudah nggak bisa lagi apalagi daerah Surabaya, ya. Jadi bisa membayangkan buangan-buangan dari rumah sakit, dari hotel dan sebagainya, semuanya bermuara di saluran kota, ya, yang nantinya akan menuju ke saluran kotanya akan ke laut, ya. Nah, ini lautnya akan bisa tercemar. Nah, pengolahan air limbah juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 yang mewajibkan pengelola gedung untuk mengolah air limbah melalui proses daur ulang. Jadi ada kalimat di recycle. Ya, jadi sumber daya alam itu termasuk air itu juga harus dihemat. Ya, kembali lagi pengalaman saya ketika saya di Jepang, saya di hotel, ya, ketika saya tidak mencuci pakaian saya, tidak mengganti spray, ya, itu sudah masuk di hemat energi, maka uang akan dikembalikan 10%. Lumayan, ya. Ada yang memberikan hadiah-hadiah tertentu, misalnya kaos kaki, bisa ditukar gitu ya, buat kenang-kenangan gitu ya. Jadi ini salah satu ini preventif untuk perusakan terhadap lingkungan, ya. Jadi sumber daya alam, terutama air, ya. Kalau saya di dormitori di Jepang dulu, Sabtu Minggu nggak ada air, ya, maka saya harus keluar. Di umum ada, ya, tapi kan kurang nyaman. Tapi itulah peraturan, ya, supaya kita betul-betul harus menghemat air untuk berkontribusi terhadap perusakan lingkungan, terutama sumber daya alam air. Ya. Nah, ini kita lihat, ya. Ini masih ada yang masuk ya, Mas Daril, ya. Meeting room, ya, sebentar. Kita lihat black water, ya, ini contoh memanfaatkan hasil olahan air limbah menjadi suatu yang berguna. Contoh ini suatu hotel lah misalnya, atau kalau hotel kecil gitu ya, misalnya seperti hotel Melati atau apa gitu, ini bisa membuat pengolahan limbah domestiknya, ya, yang untuk septic tank, ya. Jadi ini harus kedap air, ya. Tidak boleh ada rembesan. Efluennya itu masuk jadi ini sudah tidak boleh lagi ada resapan, ya. Tidak boleh diresapkan, sudah betul-betul harus kedap air, ya, di beton atau menggunakan ini ya plastik, ya, atau sejenis yang lainnya, ya. Jadi masuk ke ini prosesnya adalah menggunakan udara, memasukkan udara untuk memasukkan oksigen supaya bisa terlarut di sini, yaitu yang dikenal dengan aeration, ya. Kemudian masuk clarifier. Clarifier ini ya sedimentasi, ya, yang dikenal dengan clarifier, ya. Nah, efluennya ini masuk ke tangki yang mana menggunakan desinfektan. Kenapa ada desinfektan? Karena di sini
septic tank itu limbah tinja itu banyak sekali bakteri-bakteri, terutama bakteri patogen E. coli ya, itu yang sangat tidak boleh untuk kalau kita didaur ulang kalau tidak di desinfektan dulu akan menyebabkan penyakit ya, maka tetap di desinfektan walaupun ini untuk ini biasanya ini untuk kalau di hotel-hotel itu untuk siram-siram, untuk hiasan ya, untuk mendinginkan ruangan gitu ya istilahnya. Kemudian ini ada backwater-nya. Ini black water ya. Kalau black water itu betul-betul harus ketat ya. Dan prosesnya ini cukup mahal. Kenapa mahal? Ini harus ada blower, aerator ya. Ini perlu listrik ya. Juga perlu perawatan gitu ya. Pompa-pompa ini harus jalan. Kenapa saya katakan? Karena ini ngopeni mikroba. Mikroba butuh makan. Kalau kekenyangan dia juga banyak yang mati. Kalau kekurangan dia juga banyak yang mati. Ya. Apalagi kekurangan oksigen. Ya. Maka ini cukup mahal. Ya. Cukup mahal maintenance-nya, ya. Operasionalnya. Nah kita lihat yang grey water. Kita lihat grey water. Jadi harusnya itu dibedakan. Kalau grey water ya, ini mandi, kamar mandi ya, ada laundry ya. Maka dia masuk ke ini bak ya. Bak yang biasanya ada penyaringnya ya. Kemudian dipompa masuk ke sand filter ya. Kemudian ini diberi alang-alang gitu ya. Nah, kemudian bisa dipompa, dikasih desinfektan lagi. Ya. Maaf ya, barangkali kalau yang di sini dia meludah ya. Kemudian ya tetap aja mesti ada bahaya dalam artian pasti ada mikrobanya ya, pasti ada bakteri ya. Walaupun orangnya sehat, tapi kalau dia meludah dan sebagainya itu, maaf ya, ludah itu kan juga protein ya, makanan mikroba yang ada di udara misalnya ya, maka akhirnya bisa jadi bakteri ya, bakteri atau mikroba yang menjadi penyakit ya berbahaya, sehingga perlu sekali di desinfektan ya. Maka bisa masuk di ini grey water roof tank storage. Bisa digunakan ya. Tapi ingat digunakan kalau dulu pernah bertentangan ya, bisa untuk wudhu nggak boleh. Sebaiknya kalau menurut saya lebih ke dibuat misalnya untuk mencuci mobil boleh dan lainnya seperti yang saya tadi ceritakan. Saya lanjutkan sedikit lagi, nanti akan saya berhenti untuk bisa. Contoh memanfaatkan hasil olahan air limbah menjadi suatu yang berguna. Kita lihat ya, ini grey water system. Ya, di sini ada septic tank. Ya. Jadi kalau grey water tadi sudah saya jelaskan ya. Nah ini tadi yang dipecah-pecah tadi itu di sini. Semuanya menjadi dijadikan satu, diilustrasikan seperti ini ya. Jadi bisa untuk mendinginkan santai-santai seperti air mancur gitu ya. Kemudian sebagian juga bisa dipakai untuk ini yang lainnya ya, yang bisa tadi untuk bisa flashing toilet ya. Kita lihat lagi lebih penelitian lebih digalakkan lagi ya. Ternyata tinja
Kalau ditambahkan ini apa ya, organik dari kitchen ya, maka dia akan menjadi biogas. Nah, ini yang banyak diceritakan oleh Prof. Supriyanto ya. Jadi ada tomat, ada sayuran ya. Dikasih tinja. Kalau Pak Prof. Supriyanto itu menggunakan tinjanya sapi ya, lembu. Tapi untuk manusia bisa gitu ya. Maka di sini jadinya apa? Jadi biogas. Bisa untuk masak, bisa untuk listrik. Nah, ini akhirnya berkembang ya. Jadi memanfaatkan olahan air limbah bisa berkembang. Ya. Kemudian ini saya kira lebih ini tadi ya yang di sini. Saya melihatnya cukup cantik, cukup tidak menjijikkan ya. Baik itu untuk siram-siram, baik itu untuk tanaman. Ya, jadi rantai perjalanannya ya, prosesnya itu cukup panjang. Berbeda dengan zaman saya kecil dulu, saya sering ke tanaman-tanaman, maaf ya, di sini tuh banyak orang beol di daerah sini. Nah itu rantainya terlalu pendek, ya, rantainya terlalu pendek, rantai makanan terlalu pendek itu ya. Saya pernah ke Padang, ke desa-desa, ya, itu ada kolam ya, di situ ada WC ya. Kemudian ada ikan-ikan di situ. Nah itu rantainya terlalu pendek, sehingga ketika saya makan saya nggak pernah mau makan ikan. Sudah tempe saja saya bilang gitu, karena saya melihat sendiri terlalu pendek itu rantainya, ya, dan berbahaya. Karena tadi yang saya ceritakan, kalau di Amerika yang di Danau Belize itu ada yang kena penyakit, ya. Kita lihat sebelum saya masuk ke metode pengolahan air limbah, apakah ada pertanyaan? Nanti Kalau diakumulasi di belakang aja, Bu. Baik, ya. Oke. Saya boleh tanya ke peserta, Mas Daril? Boleh, silakan, Bu. Boleh ya, supaya saya juga enak menjelaskannya lebih ini ya. Oke. Sebelum saya masuk ke metode pengolahan air limbah, saya mau tanya ke peserta, Ibu dan Bapak, kenapa bahan organik ya, itu baik itu yang tidak berbahaya, misalnya bukan dari manusia ya, kalau dari manusia ini dari hewan ya, pokoknya dari kotoran ya, itu kan masuk organik karena apa? Ada protein, ada zat-zat asam amino, ada zat-zat macam-macam ya di dalam di kotoran itu ya, tinja manusia maupun hewan ya. Organik yang tidak dari hewan itu juga dari tinja itu juga tidak boleh dilepas di perairan. Contohnya misalnya industri tahu, tapioka misalnya. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Silakan Bapak Ibu, apabila ingin menjawab, silakan raise hand. Ya. Nah, silakan raise hand. Silakan. Barangkali ada yang bisa menjawab. Jadi pertanyaannya Bu Eli, zat organik, limbah organik selain dari manusia dan hewan itu tetap tidak boleh dibuang bebas ya Bu ya? Iya, betul. Tidak boleh Kenapa? dibuang bebas. Mengapa demikian? Nah, ya. mengapa Karena di demikian? buku-buku nggak ada cerita itu ya. Ya. Baik, silakan monggo. Silakan, barangkali ada yang bisa ini menjawab. Silakan. Nah ini dari Bu Sri Hendamri Lestari, monggo Ibu. Ya, monggo. Makasih, Bali.
Yes, kalau dari bahan berita itu mungkin limbahnya tidak sama dengan limbah, tapi itu pencemaran udara, baunya itu kadang pencemaran udara, Bu. Pencemaran air ini limbah cair, air limbah. limbahnya dari kawah itu kan harus diolah supaya tidak mengganggu lingkungan karena baunya juga itu. Mungkin itu yang harus perlu diolah. Ya, kenapa? Kalau dibuang di perairan? Katanya Bu Sri Henda tadi bilangnya karena baunya, Bu, masih menyembuh. Oh, karena baunya. Oke. Yang lain? Ada Pak Mei, monggo Pak Wirianto. Dua partisipan yang raise hand. Yeah. Monggo Pak Mei. Silakan. Karena sudah raise. Kalau ini enggak saya, ini kan apa? Saya pemahaman dulu. Ini awareness ya. Jadi pemahaman awal. Kalau ini belum paham, nanti ke yang lainnya agak ini ya. Terutama nanti di kinetika, reaksi biologi. Tapi tidak di sini. Saya singgung sedikit aja nanti. Karena ini awareness-nya. Ya, tadi yang sudah rasa. Monggo. Karena bahan organiknya tinggi. Jadi nanti kalau karena bahan organiknya cukup tinggi. Jadi nanti kalau misalnya ada ikan apa bisa mati. Itu ya. Yang lainnya? Bahan, ya. Jadi bisa. Jadi bahan organiknya tinggi sehingga kalau organiknya tinggi, ikannya mati. Makhluk hidup di sekitarnya terganggu, Bu. Ya. Jadi Bapak siapa nih Pak? SMK Tim? Pak Sugianto. Pak Sugianto. Kenapa terganggu Pak ya? Sudah hampir betul. Terganggunya kenapa Pak? Karena nanti oksigen itu kan mengurangi oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup itu, Bu. Kan dipakai ya, mikroba. Sudah mendekati betul. Iya. Iya. Jadi nanti oksigen yang ada di air itu kan dipakai mikroba itu. Jadi nanti yang dipakai ikan itu akan berkurang. Ada kaitannya dengan bahan organiknya tadi, Pak? Dikaitkan? Oh ya. Jadi bahan oksigennya dipakai untuk mengurai bahan organik gitu dengan bantuan mikroba. Oh, baik. Ya, sudah mendekati. Sudah hampir mendekati ya, Bu. Iya, betul. Lagi, Bu, satu. Jadi Bu Dia Famawati. Monggo Bu Dia Famawati. Iya, Pak, izin menambahkan aja Bu Eli. Ya. Kalau menurut saya karena bahan organik itu dapat membunuh mikroba yang nantinya mikroba itu digunakan untuk pengolahan limbah secara biologi. Itu kalau menurut saya. Oke. Saya saya sempurnakan ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ini alhamdulillah ya paling tidak punya bekal gitu ya. Sebelum masuk ke workshop gitu ya. Mestinya ada seperti tes gitu Mas Daril biasanya gitu. Setelah sebelum dan setelah. Jadi nanti ada deviasinya. Ya, salah satunya seperti ini ya. Baik, saya sempurnakan ya dari bapak-bapak tadi yang termasuk ada karena bau dan sebagainya ya. Itu digabung ya, maka di dalam teori ya mikroba yang namanya mikroba itu adalah jasad renik. Beda dengan kita ya yang istilahnya itu saya kok lupa ini makhluk yang di atasnya lah gitu ya. Pokoknya mikroba itu penggaweane. Mikroba itu makan beranak pinak kan begitu, ya karena mikroba itu makan beranak pinak dan sebagainya. Begitu ada di perairan di badan air ya itu ada mikroba tertentu, ya makannya juga tertentu, ya sudah cukup, ya mereka berbagi oksigen
dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam, ya, dengan ikannya, ya. Nah, itu sudah ekosistemnya sudah baik. Nah, ketika dikasih bahan organik, yang mana bahan organik itu adalah makanan mikroba. Maka mikroba yang 10 itu makan banyak, kemudian dia beranak pinak dengan cepat, ya, sehari bisa 10.000, ya, dan seterusnya, maka akan terjadilah rebutan oksigen. Maka banyak yang mati, timbullah bau. Nah, ini tadi sudah terjawab, ada bau. Tadi Bapak, siapa Pak? SMK PIM, ya. Bapak Sinten Pak tadi? Bapak Sugi. Bapak Tugi. Bapak Sugianto. Itu sudah terjawab, sudah betul. Karena yang ada di dalam badan air itu kan jumlahnya 10 menjadi banyak, ya, karena makan beranak pinak, ya, maka berebut, sehingga justru limbah organik ini membuat ikan-ikan mati, ya, keruh, ya, jadi keruh, transfer oksigen juga terhalang, gitu, ya, jadi mikroba makin terjadilah bau. Karena beranak pinak, maka terganggunya ekosistem. Kalau terganggu ekosistem, maka lingkungan akan menjadi terganggu. Terutama untuk badan air, ya, maka terganggu semakin kualitasnya semakin kurang baik. Itu kalau kita bicara organik. Maka limbah organik wajib untuk dibatasi buangnya, supaya supaya mikrobanya tidak menjadi banyak dan berebut untuk oksigennya. Gitu. Paham ya Bapak Ibu? Ada yang kurang paham kira-kira? Paham. Jadi limbah organik itu malah menyebabkan perkembangan mikroba semakin banyak, ya Bu? Betul, iya. Jadi semakin banyak sehingga apa? Ekosistem terganggu. Kalau ekosistem terganggu, ya, maka keruh. Akhirnya transfer difusi dari oksigen di udara juga terganggu. Ikan, ya, semuanya yang ada di dalam badan air ini akan terganggu. Maka terjadilah, saya ingat, iya, saya ingat sekali di kali mana Brantas, ikan-ikan pada mengambang. Ya. Karena apa? Ya karena itu tadi ada zat organik yang banyak dibuang dengan tidak dibatasi. Maka ini di dunia, ya, bukan di Indonesia saja, maka ada yang namanya baku mutu lingkungan. Dibatasi, ya, dibatasi konsentrasi dari bahan organik itu. Kita nanti lihat, ya, begitu ketatnya sehingga banyak sekali pengolahan limbah yang nggak nututi, gitu, ya. Nanti kita ya, kenapa seperti itu? Bisa saya katakan seperti itu karena pengalaman saya BCA, ya, BCA yang ada di Raya Darmo itu ada perkantoran, ya, itu nggak mampu. Pemerintah memberikan suatu baku mutu, dia sudah membuat pengolahan limbah, ya, tetapi luarannya itu tidak sesuai dengan baku mutu. Untuk zat organik itu dibatasi sampai, nah, zat organik untuk parameter untuk zat organik itu dipakailah yang namanya BOD dan COD. Jadi untuk parameter zat organik. Nah itu dibatasi, misalnya 30 ppm, dulunya 100 jadi 30 ppm. Nggak mampu instalasi pengolahan limbah. Nah ini yang dikatakan baku mutu lingkungan, yang mana ini sebagai kebijakan upaya pemerintah, ini dunia, ya, untuk preventif terhadap kerusakan lingkungan. Terutama kita bicara sumber daya alam, air.
dan tanah, termasuk air tanah. Ya. Sudah paham ya Bapak Ibu? Paham, Bu. Monggo dilanjutkan Bu, waktunya terus Saya berjalan. kalau ukurnya Mas Daril paham? Paham Bu. Sip, ya. Ya, baik, saya Monggo Bu lanjutkan. dilanjutkan, waktunya terus berjalan. Ya, saya jam 1 ada rapat lagi. Ya. Baik. Teknologi pengolahan air limbah ya, ini diklasifikasikan umumnya itu tiga metode. Ya, pertama, pengolahan secara fisik. Ya. Pengolahan secara fisik, kita bicara pengolahan secara fisik, maka tidak ada bahan kimia yang dimasukkan. Ya. Kalau kita bicara fisik, itu terkait dengan gaya gravitasi bumi. Juga densitas. Ya. Itu secara fisik. Contohnya misalnya apa? Skimming. Ya. Itu memisahkan yang mengapung-mengapung. Ya. Terus kemudian sedimentasi, karena adanya zat-zat yang menggumpal, kemudian dia bisa ketarik oleh gaya gravitasi bumi. Untuk yang suspended, nggak bisa melayang-layang. Ya. Maka perlu ditambahkan suatu zat kimia. Maka pengolahannya sudah bukan secara fisik lagi, tetapi secara kimia. Diberikan koagulan. Gitu ya. Ini untuk umum. Yang terakhir, itu biasanya adalah pengolahan biologi. Bertujuan menurunkan kontaminan secara biologi. Ini melibatkan mikroba. Nah, saya katakan tadi, Ibu yang terakhir, ya, itu mengatakan bahwa dengan memanfaatkan mikroba, timbullah penelitian-penelitian yang sekarang ini dinamakan biological treatment. Ternyata mikroba itu bisa dimintai tolong untuk bisa menurunkan bahan organik. Dia makan, menguraikan, gitu ya. Ada yang menggunakan oksigen, ada yang tidak menggunakan oksigen. Nah, jadi berdasarkan self purification zaman dulu ya, itu sudah orang membuang mohon maaf ya, Mas Kumambang di sungai tapi cuma sedikit gitu ya. Maka diurai sama mikroba yang ada di ini yang dia keluarkan. Atau septic tank zaman dulu ya. Maka cukup dengan self purification ya. Jadi lama dia di situ, kemudian akan zat organik itu dipecah, kemudian akan turun. Nah, dari situ maka timbul penelitian-penelitian yang dinamakan biological treatment. Biological treatment itu syaratnya kalau ada bahan kimianya itu harus dihilangkan dulu. Kenapa? Nanti bisa meracuni mikroba. Ya. Kalau untuk yang fisik kimia itu nanti di dalam treatment biological treatment-nya, biologinya ya, pengolahan biologinya, kalau keruh dan sebagainya, kalau dia menggunakan diffuser, menggunakan aerator, maka untuk difusi oksigennya, oksigen terlarutnya bisa terhambat. Ya. Nah, pengolahan biologi adalah pengolahan air limbah dengan memanfaatkan aktivitas mikroba. Jadi karena mikroba itu ternyata makan organik, ya maka diopeni aja. Tapi ingat, ngopeni mikroba itu tidak gampang. Saya ingat sekali pada waktu di Surabaya ya, saya ingat sekali diwajibkan ada peraturan pemerintah untuk harus mengolah limbahnya, kemudian kalau tidak ada sanksi. Berlomba-lomba semua pada menggunakan pengolahan limbah. Nah, untuk yang rumah sakit, untuk yang hotel, mengolah limbahnya pasti menggunakan biological treatment. Kenapa? Karena limbahnya adalah organik. Ya. Apa yang terjadi? Mereka banyak yang mungkin belum dikursuskan atau hanya mengandalkan dari konsultan, kontraktor yang nantinya commissioning ya,
dari commissioning itu tadi ya, dari seeding, commissioning itu mereka hanya pelajari itu, kemudian dia membuat SOP. Hanya itu tanpa ada pemahaman yang bagus. Apa yang terjadi? Ditinggal atau blowernya mati 1 hari aja, akan mengulang seeding lagi. Ya. Atau yang dikatakan seeding itu membiarkan mikroba sesuai dengan yang sudah sudah diperhitungkan ya, dari input sampai outputnya supaya memenuhi baku mutu. Ya. Kalau ini sudah dihitung dan sebagainya dengan reaksi kinetika, ya, maka nggak boleh harus diopeni. Mikroba itu harus diopeni, ada yang dikembalikan lagi. Jadi ada yang mati, yang ya seperti manusia, ada yang mati, ada yang beranak pinak. Anaknya dikembalikan lagi supaya bisa makan di reaktor biologi ini ya. Nah, mikroba itu ternyata ada yang aerobik, ada yang anaerobik, ada yang butuh oksigen, ada yang tidak butuh oksigen. Maka ada dikatakan aerobik dan anaerobik. Ya. Lanjut, saya lanjutkan. Pemilihan proses pengolahan air limbah itu tergantung dari karakteristik air limbah. Jadi kalau mau membuat instalasi pengelolaan limbah, wajib harus tahu karakteristik air limbah. Ya. Kemudian harus paham betul tentang efluen, kualitas efluen, dan kuantitas efluen atau air limbah yang keluar dari baik yang keluar, maka ini tidak saya berikan effluent dan influent dalam artian dua-duanya, yang masuk dan keluar. Kuantitasnya harus sama, debitnya harus sama. Maka itu harus paham. Kalau ini tidak paham, maka tidak akan berhasil untuk proses pengolahan air limbah yang organik tadi. Ya. Nah, di samping itu apa juga lahan. Lahan ini penting sekali. Kalau itu luasnya luar biasa, betul-betul tidak ada berlebih ya lahannya. Bisa menggunakan lagun. Kalau lagun itu dibentangkan. Dibentangkan aja itu sudah kena angin, udara sudah berdifusi dengan sendirinya. Ya, itu berarti tersedia lahannya cukup banyak, maka bisa menggunakan yang model-model lagun ya. Jadi yang perlu tidak perlu blower ya, tidak perlu aerator misalnya ya. Tapi kalau lahannya kecil di kota besar ya, maka ini harus diperhatikan, diperhitungkan ya. Nah, jadi ada karakteristik limbah, kualitas limbah, kuantitas limbah. Ya. Kalau misalnya, organiknya ternyata lebih dari 500 ppm, lebih dari 2000 ppm, jangan diolah. Ya. Kita buat biogas saja, misalnya gitu. Ya. Jadi harus perhatikan itu ya, supaya bisa pas, efektif, efisien. Kita lihat pengolahan limbah domestik ini melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah skimming, yang fisika. Jadi harus dipisahkan, ya, yang mengambang-ambang gitu ya. Kemudian kayu-kayu itu harus dipisahkan. Tujuannya menghilangkan benda-benda yang dapat merusak inlet, ya, kayu, batu dan lainnya. Kemudian air limbah domestik yang keluar dari skimming masuk ke grid chamber untuk memperlambat aliran air limbah domestik tersebut, ya, untuk memungkinkan zat-zat yang lebih berat itu jatuh, ya, jadi akan terpisah, yaitu grid chamber. Biasanya begitu. Sekalian grid chamber ini untuk memberikan
sedikit mengurangi ya. Biasanya dari grade ini sedikit berkurang konsentrasi dari zat organik ya. Kemudian air limbah yang keluar dari grade chamber ini dialirkan lagi ke tangki sedimen pertama. Kenapa? Supaya kalau langsung masuk ke yang treatment, biological treatment ya, supaya tidak keruh, jadi jernihnya aja. Supaya kalau diberi yang menggunakan aerobik ya, maka difusi oksigennya sekali lagi, difusi oksigennya akan tidak terhambat ya, lebih bagus ya. Supaya mikrobanya bisa hidup ya, bisa menguraikan dengan ini sempurna. Tahap pengolahan secara biologis yaitu bisa aerobik, anaerob. Pengolahan air limbah domestik yang dapat bisa menurunkan sampai 90% ya. Penelitian saya yang saya ambil di Jepang itu ya. Sebentar. Loh, kok hilang Mas? Sebentar. Sebentar, Coba Mas. di lagi, Bu. Coba di share screen lagi, Bu. Share screen ya. 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 Ini rotok mengganggu. Tidak apa-apa ya, Mas. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu, kelihatan. Kelihatan ya, baik. Ya. Jadi saya lanjutkan ya. Bisa 90%. Bagaimana? Saya gabungkan aerobik sama anaerob. Ada activated sludge, ada biofilter, trickling filter. Nanti kita bicara di situ ya. Jadi diparalelkan atau di seri ya. Sehingga bisa sampai 90%, bahkan sampai 95% lah bisa turun ya. Nah, pada umumnya menggunakan proses lumpur aktif ya, di mana oksigen terlarut untuk pertumbuhan mikroba dalam menguraikan bahan kimia. Jadi untuk menguraikan bahan kimia ini mikroba yang aerobik ini butuh oksigen, sehingga harus berikan diffuser di dalam reaktor itu. Ya. Lumpur aktif itu mengandung bakteri. Terus kembali beredar kembali ke tangki aerasi untuk meningkatkan laju dekomposisi. Jadi lumpur aktif yang keluar efluen ya, atau yang keluar discharge-nya ya, yang berupa lumpur itu harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan maka yang tua-tua nanti mati. Maka ada penggantinya, yaitu nanti sludge recycle ya. Hampir seperti manusia. Kalau misalnya bahan substratnya itu kebanyakan bisa mati, terlalu sedikit juga bisa mati ya. Nah, merupakan tahap pengolahan akhir untuk meningkatkan. Jadi setelah dari lumpur ini biologi, biasanya tahap ketiga itu adalah meningkatkan kualitas limbah ke tingkat yang diinginkan. Jadi karena keluar dari clarifier biasanya ya, itu masih ada mikrobanya. Ada ya mikroba yang berbahaya ya. Maka harus dilakukan yang namanya desinfeksi. Jadi bisa menggunakan klorin ya, bisa menggunakan yang lainnya ya, bisa menggunakan kaporit ya, klorin, zat klor ya. Kalau UV agak mahal tapi ada juga yang ya. Baik, saya lanjutkan. Bu, waktunya kurang 5 menit, Ibu. Aduh, matang aku sebentar. Ya. Kembali, jadi ini tadi ya sudah jelas ya. Maka yang namanya mikroba itu bisa pasti mengeluarkan kotoran seperti manusia, sehingga bentuknya adalah sludge ya. Jadi ini contohnya.
Kemudian ini yang saya lihat di PT Siar. Di PT Siar ini ya, itu menggunakan oxidation date. Oxidation date itu jadi diffuser itu di samping dia mengeluarkan masukkan oksigen ya. Itu juga mengaduk, fungsinya juga mengaduk supaya tidak ada daerah mati, dead zone ya. Jadi mikroba supaya bisa segar. Mikroba itu kalau hidup itu baunya saya sangat paham. Nah, ini yang perlu dipahami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, baku mutu air limbah itu ada. Kemudian jadi tersendiri. Jadi ada baku mutu air limbah, tapi ada baku mutu untuk badan air. Jadi di outlet IPAL-nya, instalasi pengolahan limbah, itu dibatasi oleh baku mutu ya, peraturan. Kemudian ini juga kalau dibuang di perairan ini juga ada. Apakah perairan ini untuk irigasi atau untuk air minum dan sebagainya. Jadi dua-duanya harus memenuhi ya. Nah, ini yang seperti ini yang memakan zat organik itu. Ya. Jadi ini nama-namanya ada Vibrio dan sebagainya. Ini yang memakan zat organik itu. Saya lanjutkan ya. Ini sama ya. Kemudian ini ya. Jadi cara penentuan pengambilan sampel ini sudah diatur di SNI 6989 dan sebagainya ini. Maka ada yang dinamakan di ini upstream, downstream ya. Jadi di sini yang pas ya, persis di ini di pembuangannya itu harus diukur, disampling. Kemudian sesuai aliran dia juga harus diukur. Sebelum juga harus diukur. Jadi yang namanya upstream dan downstream ya. Jadi ini sudah diatur semua oleh kebijakan ya. Nah, ini yang saya cerita ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian sampling ini ya. Sampling air itu perlu sekali di titik-titik yang tadi itu yang saya sudah cerita tadi ya. Kemudian ini pengolahan air limbah domestik itu bisa sendiri. Ya. Misalnya apa? Hotel, rumah makan, asrama. Tapi bisa terintegrasi gabungan. Ya. Ini dari ini peraturan yang paling baru. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini jadi satu. Ini untuk baku mutu untuk limbah domestik. Nah, yang saya cerita tadi tersendiri itu hotel, kalau terintegrasi itu misalnya PT Siar yang komunal itu, dia menggunakan biological treatment ya. Dia mengolah zat organik jadi dari pabrik-pabrik yang lain, kemudian mengambil mikrobanya itu dari limbah domestiknya. Jadi dicampur. Ini yang namanya terintegrasi ya. Jadi waktunya kurang 1 menit, Bu. Ya, sebentar aja. Tambah 5 menit dikit ya. Jadi ini contohnya ya. Kalau di PT Siar, ini pabrik-pabrik semua mengeluarkan limbah, yang ini adalah domestik ya, dari perkantoran diambil. Jadi ini untuk apa? Untuk mikroba yang akan memecahkan zat organik itu ya. Baik, saya lanjutkan ke ini ya. Saya kira ini sudah terakhir ya. Jadi harus tidak ada rembesan ya, benar-benar terpisah antara saluran air hujan dengan domestik dan sebagainya. Ini sudah ada di aturan-aturan ditetapkan ya, di peraturan-peraturan. Harus setiap bulan diambil, 3 bulan dilaporkan ya. Siapa yang melaporkan nanti harus ada terkait dengan Pemkot atau dari kabupaten, biasanya begitu ya. Ini juga sama, jadi ada baku mutu lingkungan. Kenapa? Supaya kualitas lingkungan hidup kita terjaga ya. Nah, ini saya kira kaitannya dengan dengan standar lingkungan internasional ISO 14000. Kalau ingin perusahaan itu bisa dikenal di luar negeri ya.
Nah, ini sanksi dan pelanggaran baku mutu lingkungan bisa-bisa sampai ditutup. Ada yang kalau di luar negeri itu bisa kena pelanggaran di charge ya. Kalau di sini ditetapkan, ini diterapkan di Indonesia, ini pelanggaran hukum bisa peringatan ya, harus membuat pengolahan limbah dan sebagainya ya. Kemudian perlu peranan teknologi karena apa? Harus dilihat tersedia laboratorium yang canggih, yang benar-benar akurat, kemudian terakreditasi ya, harus ya. Kemudian juga adanya teknologi ya. Ini saya sudah ceritakan ini semua ya. Ini kan sudah saya ceritakan ya, sudah selesai semua ya. Nah, tadi yang tersuspensi. Jadi untuk pengolahan limbah industri limbah biologi itu ada biakan tersuspensi activated sludge. Jadi mikrobanya itu ditempelkan di zat tersuspensi ya, yang tidak bisa mengendap. Ada juga yang dibiarkan melekat, yaitu kalau yang tersuspensi itu activated sludge, kalau biological treatment prosesnya yang biakannya itu melekat, yaitu proses film microbiologis atau biofilm ya, atau trickling filter, biofilter dan sebagainya ya. Bisa dilihat di buku-buku atau literatur atau bahkan di perusahaan-perusahaan ya. Ini saya kira sudah saya jelaskan semua ya. Jadi menjadi biomas ya, sel baru yang tadi dia bisa ada kotoran ya, termasuk ini ya, sludge, menjadi sludge ya. Saya kira saya cukupkan sebentar ini. Nah, ini kinetika terjadinya kinetika reaksi ya. Kenapa hanya saya ini sedikit saja? Yang dinamakan X itu yang terpenting ya. S itu apa? S itu adalah substratnya. Substratnya itu apa? Organik. Organik itu apa zat organik? Itu parameternya adalah BOD bisa, COD bisa, TOC bisa. Ya. Sedangkan X-nya itu apa? X itu adalah MLSS. MLSS itu apa? Mother Liquor Suspended Solid. Itu dianggap banyaknya mikroba. Jadi banyaknya mikroba ya, itu akan berubah tiap detik ya, tiap fungsi waktu ya. Di mana juga akan berkaitan dengan habisnya substrat, berubahnya substrat dimakan. Jadi ini ya. Ini aja paling sudah bisa nantinya ke depan kita bahas lebih dalam lagi ya. Ini kita masih awareness ya. Jadi biomas P atau X ini adalah MLSS. Kenapa MLSS atau MLVSS? Yaitu karena dia, kalau ini kita bicara di activated sludge ya, tapi biofilter juga hampir sama, biofilm juga sama karena ditempelkan di tersuspensi atau zat padatan, maka ini MLSS yang nanti diukur ya. Saya kira itu. Jadi bagaimana bisa tahu kalau sludge itu bisa, ini kita bicara activated sludge ya, dikatakan bisa seger atau tidak terjadi bulking. Bulking itu nanti mati semua atau pingsan mikrobanya, maka kita bisa melihat dengan mengukur sludge volume index atau SVI ya. SVI itu bagaimana? Rumusnya gampang sekali ya. Ya, saya kira demikian pas ya Mas Daryl ya, Pak Daryl ya. Terima kasih, monggo Ibu, Bapak Ibu yang pertanyaan ya. Iya Bu. Nah, silakan, ya, silakan, monggo. Oke. Baik. Ya, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kami persilakan untuk bisa bertanya. Silakan tanya apa saja. Saya sekali. Maka ada ibu-ibu yang di daerah tempat saya itu mengepul minyak jelantah. Ya. Jadi itu ibu-ibu. Jadi ibu siapa tadi Mas Daryl, Pak Daryl? Bu Ika Puspita Anggraini. Jadi dimanfaatkan
diolah lagi menjadi bentuk yang lain Iya, ya, Bu, ya? biodiesel, mau sabun, apalagi sekarang ini sabun cuci tangan, ya, bisa. Ya. Oke. Tapi tidak boleh. Kalau misalnya membuang restoran misalnya ya, bagaimana pengolahannya? Skimming, menggunakan skimming. Jadi harus dipisahkan atasnya itu. Biasanya itu harus karena perbedaan density menggunakan cara fisik, ya. Gitu. Baik, Bu. Ya, silakan yang lainnya. Selanjutnya dari Bapak Sugianto dari SMK Putra Indonesia Malang. Yeah. Oke, ada beberapa pertanyaan. Saya pernah menerima permasalahan dari pengolahan limbah hotel. 1. Limbah cair dari dapur hotel. Permasalahannya saluran pipa penghubung dari dapur ke penampung limbah seringkali buntu. Padahal sebelum masuk saluran sudah dipasang saringan limbah padatan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kebuntuan pada saluran tersebut? Sudah dilakukan dengan mengalirkan air panas, pembersihan secara mekanis sudah, namun hasilnya belum maksimal. Oke, baik Pak. Jadi begini, sebelum jadi ini instalasinya ya, kita merencanakan, mendesain, berarti buntu itu banyak sekali. Minyak itu lama-lama dia akan menggumpal, dia akan menjadi seperti gemuk gitu ya, seperti gajih gitu ya. Coba bisa lihat di rumah makan itu ya, itu bisa sampai keras sekali, sampai selokannya itu saya pernah survei ya waktu itu, keras sekali, bahkan hampir ada yang seperti batu, saking lamanya ya. Bagaimana caranya? Sebetulnya yang pertama itu preventif ya, desainnya. Kalau saya limbah dapur sebelum masuk ke pengolahan limbah itu ada skimming ya. Itu dipisahkan minyaknya. Jadi minyak, lemak dan sebagainya itu kan berat jenisnya beda. Kemudian diberikan bak kontrol. Bak kontrol itu ada berapa? 2 atau 3. Di situ ada penyaring-penyaringnya. Ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah salah mendesainnya, maka yang terjadi yang seperti Bapak ini ceritakan. Bagaimana caranya? Bongkar aja, Pak. Ganti. Selamanya kalau tidak diganti, jadi harus ada skimmingnya, bak skimmingnya. Kemudian ada bak kontrol. Bak kontrol itu nanti istilahnya ini supaya memberikan peluang untuk dia ini yang kotoran-kotoran yang gravitasi tadi ya seperti great chamber lah gitu istilahnya. Tapi berupa bak kontrol kemudian diberi saringan-saringan gitu. Saya kira itu sederhana sebetulnya, tetapi kalau tidak didesain dari awal maka ya harus dibongkar. Begitu Pak. Baik. Ada pertanyaan selanjutnya nih Bu. Limbah cair laundry permasalahan di komplain masyarakat masalah busa dan pH-nya 9-10, which is itu basah ya Bu? Iya. Yang sudah dilakukan dengan pengenceran dan penambahan anti-foam. Pertanyaannya, bagaimana cara mengolah limbah cair laundry tersebut secara efektif? Baik, yang pertama, kalau pH itu paling gampang. Kalau pH itu kan berarti limbahnya itu mengandung OH-. Berapapun OH-, ya, itu pasti basah. Bagaimana caranya? Beri H+. Gimana? Bisa HCl, bisa yang lainnya. Jadi ditambah H+. Jadi H+ ditambah OH-, maka akan menjadi H2O. Paling gampang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, busa. Nah,
Kalau di negara-negara maju, ya, air cucian baju ya, itu bisa untuk pupuk. Ya. Kalau di kita kan enggak. Kenapa? Karena bahan deterjen ya, bahan-bahan sabun itu ada menggunakan alkil bensin sulfonat. Mungkin sampai sekarang. Nah, itu sulit sekali dipecah oleh mikroba. Sehingga menjadikan tanah tandus. Ya. Maka harus preventif lagi. Bagaimana? Penerapan cleaner production. Namanya produksi bersih. Konsep produksi bersih atau cleaner production. Ya. Jadi harus di awal, ya, preventif. Ya. Nah, ini saya pernah ngajari pondok pesantren ya, waktu itu dibiayai oleh Bank Indonesia ya. Itu harus dirubah supaya nanti kalau alirkan ke badan air menjadi tidak menyebabkan pencemaran ya. Jadi deterjen itu sampai sekarang belum ada yang melihat apakah deterjen ini masih mengandung ini rantai panjang yang tidak bisa diurai oleh mikroba. Kalau di Australia itu di negara Jepang ya, itu menggunakan yang bukan bahan berbahaya, bukan yang tidak bisa diurai oleh mikroba. Ya. Jadi ramah lingkungan, sehingga kalau dibuang malah subur gitu ya. Contohnya misalnya pengganti ABS, pengganti itu bisa menggunakan ada zeolit. Ya. Zeolit itu bisa untuk menggantikan suatu zat yang tidak diperbolehkan, ya, kurang ramah lingkungan. Zeolit itu terbuat dari apa? Fly ash. Fly ash ya, yang batu bara dibakar, kemudian fly ash-nya itu yang lembut itu ya, itu diolah akhirnya menjadi zeolit. Nah, zeolit ini bisa sebagai bahan deterjen. Nah, kalau zeolit sebagai bahan deterjen, kalau dipakai bisa untuk nyuci, air cuciannya bebas ya. Justru malah bisa memberikan kesuburan tanah, enggak menjadikan tandus. Beda dengan yang menggunakan ABS, alkil bensil sulfonat. Seperti itu. Baik, Bu Eli, sementara pertanyaannya dicukupkan terlebih dahulu, meskipun kami juga menerima beberapa pertanyaan lagi, nanti akan dijawab langsung oleh Bu Lili dan akan diserahkan di luar jam ini ya, Bu. Yeah. Gitu, oke. Iya, saya juga mohon izin nanti karena saya harus ada rapat senat. Baik. Plenum, yeah. Oke, jadi baik. saya juga yang punya gawe, jadi mudah-mudahan bisa diakhiri ya, Mas Dario. Iya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas pemaparan dari Bu Eli tentang pengolahan limbah domestik. Semoga materi yang disampaikan oleh Bu Eli cukup bermanfaat dan bisa memberikan wawasan lebih luas kepada para peserta pengolahan limbah pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih ya atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf barangkali ada kata yang kurang berkenan dari saya. Dan apabila ada pertanyaan silahkan ya bisa ke Mas Daril ya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Kemudian kita alhamdulillah masih sehat semuanya. Semoga Bapak Ibu juga semuanya sehat selalu. Amin. Ya, saya akhiri ya Mas Daril. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya meninggalkan ya. Ye, Bu Eli, terima kasih. Baik Bapak Ibu peserta pengolahan limbah cair,
Selanjutnya saya akan memberikan sedikit informasi tentang keberlanjutan dari pelatihan kompetensi guru-guru SMK ini. Jadi saya akan mau share screen terlebih dahulu. Oke. Sudah kelihatan, G? Oke. Saya mau slideshow terlebih dahulu. Ini Mbak Auti ya, Bu? Oke, ini sudah keluar slideshow-nya ya. Dari HP? Oke, Bapak Ibu, selanjutnya yaitu ini sudah materi ke-7, minggu ke-6. Berarti nanti ada tugas berikutnya, yaitu mengerjakan tugas individu. Jadi selama ini setiap Bapak Ibu sudah melakukan pre-test dan post-test kepada peserta yang dilakukan 1 hari sebelum dan sampai sesudah 1 hari sebelumnya. Kemudian ada panitia yang memberikan kuis Kahoot, itu merupakan salah satu bagian dari ketentuan tugas individu. Kemudian selanjutnya yaitu Bapak Ibu melihat video di YouTube yang diupload oleh panitia, yaitu demo praktikum teknologi pengolahan limbah. Jadi sudah ada 4 modul Bapak Ibu, penentuan COD, proses anaerobik, proses aerobik, dan absorpsi zat warna. Jadi sudah kami upload di YouTube departemen kami, YouTube Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi ITS. Sudah ada 4 demo praktikum TPL. Kemudian kami mengharapkan setiap peserta membuat laporan tiap modul dan dikumpulkan secara online pada tanggal 7 Oktober 2020, paling lambat pukul 23.59. Jadi demo praktikum TPL ini dilakukan oleh mahasiswa KKN kami dengan tanggung jawab dosen tim pengabdi. Adapun format laporan praktikum yang dibuat untuk peserta adalah sebagai berikut. Jadi nanti langsung saja, tidak ada format apa-apa, langsung nama peserta dan asal sekolah, kemudian judul percobaannya disesuaikan dengan video yang ada di YouTube itu. Kemudian Bapak Ibu silakan menuliskan tujuan percobaannya, alat dan bahan sudah ada, tinggal Bapak Ibu menuliskan. Kemudian prosedur percobaan juga sudah ada, hasil percobaan, pembahasan, dan kesimpulan. Jadi yang kami evaluasi nanti adalah hasil percobaan, pembahasan, dan kesimpulan dari Bapak Ibu. Jadi ini tugasnya adalah individu dan dikumpulkan hingga 7 Oktober 2020. Masih lama Bapak Ibu. Kemudian ini adalah tugas individu. Jadi per individu silakan mengumpulkan, nanti kami akan memberikan link pengumpulannya. Selanjutnya, nah ini adalah YouTube kami, Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi ITS. Jadi nanti di sini ada 4 modul praktikum, silakan nonton, silakan di-subscribe. Jadi pada saat Ibu sudah menonton full, kemudian pertama kali begini. Jadi Bapak Ibu cari dulu YouTube Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi ITS, kemudian subscribe dulu, di-subscribe, diikutin. Kemudian Bapak Ibu melihat atau menonton 4 modul tersebut dengan cara lihat satu-satu, kemudian di kolom komentar Bapak Ibu tulis nama dan asal sekolahnya. Nama dan asal sekolah Bapak Ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu dari situ membuat laporan praktikum yang dengan format tadi dan akan dikumpulkan
hingga 7 Oktober. Ini ya Bu, Bapak Ibu, proses anaerobik, penentuan COD, proses anaerobik, absorpsi zat wangi. Hanya 4 saja. Hanya 4 saja. Oke, ini nanti link YouTube kami akan memberikannya di WA Group agar semua bisa mengaksesnya. Oke, kemudian ada mengerjakan tugas kelompok. Jadi tugas kelompok ini satu sekolah hanya mengirimkan 1 tugas saja. Satu sekolah hanya mengirimkan 1 tugas saja. Apakah itu? Yaitu membuat video best practice. Jadi Bapak Ibu setelah mengikuti 7 materi dari 6 minggu pelatihan ini, kami menginginkan feedback hasil output dari Bapak Ibu sekalian selain melihat peningkatan kompetensi, tapi menginginkan efek langsung yang sudah diterapkan Bapak Ibu di sekolah masing-masing atau mengambil satu studi kasus sebagai best practice dari masing-masing sekolah. Ya, durasi videonya adalah maksimal 5 menit dengan kontennya mulai dari mulai 5 menit terserah kontennya apa saja, mulai dari best practice-nya apa saja, kemudian nanti dikirimkan ke kami, kemudian nanti kami akan upload di Instagram, kemudian nanti akan dipilih 2 pemenang, yaitu pilihan yang terbaik oleh pemateri. Yang kedua adalah terfavorit dengan banyaknya like dari media sosial Instagram DKI. Nah, dari kedua pemenang tersebut akan diberikan hadiah yang cukup buat gitu ya untuk masing-masing sekolah. Seperti itu. Jadi sekali lagi ada tugas pribadi atau tugas individu dan ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini adalah yang dikerjakan oleh per sekolah. Jadi ambil satu tema, di mana tema tersebut menggambarkan sebuah best practice dari sekolah tersebut tentang pengolahan limbah. Bisa jadi pengolahan limbah dari limbah laboratorium, atau mengambil kasus pengolahan limbah dari limbah domestik, misalkan di sekolah ada kantin, kemudian menghasilkan limbah, Bapak Ibu punya ide bagaimana cara untuk membuat pengolahan limbah secara domestik dari limbah kantin tersebut. Atau nggak usah di sekolah, kalau di lingkungan sekitar sekolah ada limbah laundry, ada pasar, atau lain sebagainya, silakan diambil suatu ide tersebut dari situ, kemudian nanti bisa dibikin sebuah video best practice agar bisa menginspirasi yang lain. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, tim Mengabdi akan melakukan kunjungan ke 5 sekolah terbaik yang dipilih oleh pemateri. Jadi nanti ada kunjungan sekolah dari 5 sekolah terbaik yang sudah mengirimkan best practice tersebut. Jadi nanti akan dipilih 1 sekolah terbaik sebagai pemenangnya. Tugas aktualisasi ini dikumpulkan pada tanggal 30 September 2020 secara online paling lambat 23.59. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 14 Oktober 2020 pada saat acara penutupan dan pemaparan praktisi dari industri. Jadi saya ringkas terlebih dahulu, jadi Bapak Ibu punya tugas individu, harus membuat laporan praktikum 4 modul itu yang dikumpulkan tanggal 7 Oktober 2020. Kemudian Bapak Ibu secara tim membuat video best practice dari masing-masing sekolah, hanya 1 video saja, maksimal durasinya adalah 5 menit, dikumpulkan tanggal 30 September 2020. Kemudian itu semua nanti akan diumumkan pada tanggal 14 Oktober 2020. Seperti itu. Nah, kemudian minggu depan itu ada
karena aminonya tentang pembahasan post-test pelatihan pengolahan limbah cair itu sangat banyak. Jadi sekitar 91,8% itu butuh untuk diadakan tanggal 23/2020 untuk membahas post-test pelatihan. Saya ingin bertanya kembali, apakah tetap ingin diadakan atau tidak perlu? Perlu, Bu, Bapak Ibu. Perlu. Untuk membahas semua soal post-test pelatihan pengolahan limbah cair. Perlu. Oke. Baik, nanti kami akan jadwalkan tanggal 23 September khusus untuk membahas semua soal post-test pelatihan pengolahan limbah cair. Begitu, nggih? Oke, jadi nanti tanggal 7 ini, tanggal 23 September 2020 pukul 10 hingga 12, khusus untuk membahas soal-soal post-test pelatihan pengolahan limbah cair dan ada diskusi singkat mungkin tentang teknis untuk tugas individu laporan praktikum dan tugas kelompok aktualisasi best practice itu sendiri. Baik, terima kasih informasinya yang sudah saya sampaikan. Semoga paham. Jadi nanti saya akan mengirimkan PPT ini ke WA Group. Baik, saya lempar ke Rian untuk kuis Kahoot. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya bukain Kahoot-nya. Oke. Ya, mungkin kepada Bapak Ibu bisa dibuka Kahoot-nya. Share screen. Dari selantanan dia menku. Dari selantanan di. Bapak Ibu yang masih belum menerima hadiah, mohon tunggu sebentar. Insya Allah minggu ini akan dikirim. Gitu ya. Sebentar, Pak. Kayaknya ada kesalahan, Pak. Benar. Oke. Salah pencet saya. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa dibuka lagi Kahoot-nya, soalnya tadi saya salah pencet. Sebentar, saya buatin yang baru. Jadi yang tadi mungkin bisa di-close dulu, bisa di-exit, soalnya tadi kepencet mulai. Masih. Aja. Baik, saya silakan untuk silakan. Baik, terima kasih kepada narasumber Ibu Putih.
Rian? Bentar, Pak. Nih kok lagi loading bentar. Nah, udah bisa nih kayaknya. Nah, udah. Share screen. Ya, sudah, Pak. Ingat Bu, jangan STP. Ikuti jus. Jus gulbat kelapa tuh. Kayak laptop kayak buka PC ya, ambil SketchUp wes. Lemot, bukan lemot sih. Ya itu macet gitu responding. Siapa ya Pak? Saluran. Kan kayak PC ITS aku crack. Dimulai aja Rian. Oke, Pak. Bapak Ibu siap-siap gen nomor 1 yang termasuk Blackwater. Toilet. Yang termasuk Greywater.
bad shower. Ih, coret dulu. Wow, PT ini apa? murah. Baik. Kata bos. Oh, Mas mau. Wah, ini. Banyak yang betul ternyata. Baik. Wow, masih murah. Baik, selanjutnya. Wow. Our God. Buah skema. True or false? False. Wow, naik semua. Terakhir, nyawa yang membentuk karbohidrat organik.
Change Rocket. Yeay, siapakah juara ketiga? Ada Ibu Hanik. Juara kedua ada Ibu Vivi. Dan juara pertama ada Ibu atau Bapak Rizka Wulandari. Baik. Baik, saya mau sapa-sapa terlebih dahulu. Sapa-sapa terlebih dahulu buat pemenang ini. Ibu Hanik, mana Ibu Hanik? Selamat siang Ibu Hanik. Ibu Hanik M. Ibu Hanik. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Dari sekolah mana, Ibu? Dari SMK Negeri 1 Sukorejo, Pasuruan. Baik, baik. Selamat ya, Bu. Akan Ya, Pak. mendapatkan pulsa 50.000. Insya Allah hari ini saya kirim. Insya Allah. Ya, Pak. Matur nuwun. Oke. Saya mau manggil Ibu Vivi, Dwi. Iya, Pak hadir. Oke. Ibu Vivi dari mana ya? Dari SMK Negeri 3 Madiun. SMK Negeri 3 Madiun. Selamat ya, Bu. Ini Ibu sudah pernah dapat hadiah nggak ya sebelumnya? Pernah, pulsa tapi belum kekirim kayaknya, Pak. Oh. Iya, Bu. Biasa, Bu. Kita kan negeri ya. Agak-agak Iya. susah kalau SPJ. Mohon dimaklumi. Baik, terima kasih Bu Vivi. Monggo sekarang Ibu Rizka Wulandari. Selamat siang, Bu Rizka. Selamat siang, Pak. Bu, saya kepingin lihat wajahnya Ibu. Terima kasih. Bu Rizka dari SMK mana? Dari SMK 1 Cermai Gresik. Oh, Cermai Gresik. Baik, nanti saya akan kirim hadiah powerbank-nya ya, Bu. Ya, terima kasih. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu, sudah berakhir acara kita, tapi sebelumnya saya menginginkan untuk Bapak Ibu mengaktifkan video sebentar untuk kami share screenshot dulu. Garin sudah siap ya buat screenshot? Saya Pak, sudah siap saya Pak. Oke. Saya entah ini. Iya Pak. Oke. Baik, di sini ada 3 yang ikutan. Berarti nanti 3 kali pose ya, Bu. Sekarang pose bahagia dulu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sekarang pose apa ya? Pose riang gembira, Bu. Aduh. Pose riang. Harus kelihatan giginya kalau kayak gitu. 1, 2, 3. Oke. Sekarang pose pakai tangan V gini, Bu. V, bentuk vokasi. Vokasi. Baik. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita akan ketemu lagi untuk minggu depan. Jam 10 hingga jam 12. Mungkin akan juga ada sedikit diskusi tentang laporan kegiatan. Dan nanti ada sedikit diskusi masalah tentang best practice tugas bersekolah. Begitu, nggih? Baik, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.